Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, saya sebagai Kepala Puskesmas Cimanuk hari ini akan berbincang terkait dengan podcast Bingkai Lucu. Apa sih itu Bingkai Lucu? Tentunya kita hari ini berbincang terkait kesehatan untuk dulur-dulur Kecamatan Cimanuk, warga Cimanuk bersama kami Puskesmas Cimanuk. Baik, hari ini perdana nih kami punya podcast dengan background yang Bingkai Lucu, dan hari ini juga saya selaku Kepala Puskesmas didampingi oleh bidan senior yang ada di Puskesmas Cimanuk. Luar biasa, beliau adalah bidan yang hebat, tangguh, dan memang sesuatu yang sering memberikan layanan yang terkait dengan materi yang kita bahas dalam terkait dengan SHK. Ya, sebelum materi ini disampaikan, silakan perkenalan dulu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Eva Nurulfala. Hari ini senang sekali kita akan berbincang-bincang tentang SHK. Supaya masyarakat luas juga tahu ya apa itu SHK gitu ya. Itu ya Bu ya. Ya, siap. Baik, dulur-dulur Cimanuk, penasaran kita ikutin untuk materi selanjutnya, karena memang ini perlu diketahui oleh dulur-dulur Cimanuk bahwa SHK ini sesuatu yang memang sangat penting untuk anak-anak kita, generasi supaya ke depannya sehat ya. Apapun yang berhubungan dengan gangguan kehidupan anak-anak dari bunda-bunda semuanya. Oke, Bu Eva, sehat ya Bu Eva? Kita mulai nih terkait dengan materi kita adalah dengan SHK. SHK itu apa sih? SHK itu adalah screening hipotiroid congenital. Oke, siap. Dengerin dulu Cimanuk. Screening hipotiroid congenital. Screening hipotiroid congenital. Artinya ini untuk mencegah terjadinya kelainan gangguan. Ya, artinya screening ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada bayi-bayi. Ya, jadi di screening ini dilakukan sangat dini ya. Jadi untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan akibat kekurangan hormon tiroid. Sobat-sobat sehat, ternyata memang zaman sekarang zaman sangat sekali. Kami ini yang pertama tadi memang adalah untuk screening pada bayi-bayi congenital ya, jadi agar gangguan tumbuh kembangnya tidak terjadi. Artinya apa? Gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan kekurangan hipotiroid itu nanti bisa mengakibatkan anak itu nanti cebol gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak ingin bayi-bayi kita nanti mengalami hal seperti itu, sehingga perlu lebih dini dilakukan screening apakah bayi tersebut mengalami kekurangan hormon tiroid atau tidak. Oke, baik. Luar biasa nih Bu Eva nih. Jelas sekali beliau menyampaikan bahwa ini akan mendeteksi anak-anak bunda-bunda semua, dulur-dulur Cimanuk, warga Cimanuk ya, bahwa anaknya jangan sampai terjadi kelainan fisik yang berhubungan cebol gitu ya. Bukan stunting loh ya, ibu, bukan stunting, ini cebol. Cebol berarti suatu kejadian anak mengalami kelainan yang karena hormon tadi ya, hormon pertumbuhan, hormon tiroid yang usia di pertumbuhan. Iya, betul. Oke. Oke, siap. Tuh kan dengar ya, dulur-dulur Cimanuk, ini luar biasa, jangan sampai diabaikan apabila petugas kami, khususnya adalah bidan atau dokter yang memberikan layanan terkait ini, tolong benar-benar ini segerakan dilakukan kegiatan terkait dengan screening ini ya. Iya. Oke, Bu Eva, lanjut ya Bu Eva. Iya. Oke, kalau bunda-bunda semuanya nih yang punya anak yang sasaran itu, tolong disampaikan siapa aja sih sasarannya? Sasarannya itu adalah semua bayi baru lahir. Oke, bayi baru lahir. Ya. Jadi tidak boleh lama-lama Ibu, ada rentang waktunya. Oke. Waktu yang paling ideal untuk diambil SHK itu adalah pada saat 48 jam atau 2 hari sampai 72 jam atau 3 hari, usia 2 sampai 3 hari itu yang waktu yang paling ideal. Oke, dulu warga Cimanuk, udah jelas sekali beliau menyampaikan bahwa ini kesempatan emas buat anak kita dari usia 2 hari sampai dengan 3 hari, atau dibilang tadi kalau jam 48 sampai 72 jam sampai 72 jam ya. Oke, ini manfaatkan kesempatan anak-anak kita untuk mendapatkan screening layanan tersebut. Sudah jelas tadi tujuannya adalah untuk men-screening terkait dengan gangguan
hipotiroid, kekurangan hipotiroid. Oke, baik. Makasih Bu Eva. Ya. Oke, tadi sudah dibahas sama Bu Eva tujuan dan lain. Lebih difokuskan lagi manfaatnya apa ya? Ya, artinya manfaatnya itu tadi Bu, supaya anak-anak bayi nanti tidak mengalami gangguan pertumbuhan cebol tadi Bu. Bisa jadi seandainya nanti sampel ini kan kita ambil di puskesmas, kemudian nanti akan kita kirim Bu. Jadi sampelnya bukan kita periksa di puskesmas atau di laboratorium, tapi kita kirim ke Cipto Bu. Ya. Nanti setelah itu baru ada hasil. Hasilnya apakah anak itu kekurangan hormon tiroid atau tidak. Kalau tidak mengalami kekurangan hormon tiroid berarti bayinya normal Bu. Tapi kalau misalnya hasilnya ternyata mengalami, itu sekarang bisa diobatin bayinya Bu. Nanti diobatin, kita akan rujuk ke dokter endokrin, spesialis endokrin, jadi supaya mendapatkan terapi. Jadi supaya anak itu nanti tumbuh kembangnya akan sesuai dengan usianya gitu. Dan mengalami cedol itu Bu. Baik, dulu warga Cimanuk ya, ini luar biasa perbincangan kita hari ini terkait kesehatan, bahwa memang betul dan disampaikan oleh Bu Eva bahwa ini adalah untuk terkait dengan gangguan pertumbuhan cebol tadi, dan dilakukannya bukan di sini, bukan di puskesmas kami di Cimanuk, bukan, memang dirujuk atau diambil sampelnya ke Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Ini luar biasa, ini jadi perlu dengan komitmennya, konsentrasinya, dan terkait dengan kecepatan untuk pengambilan dan tepat waktu untuk menyerahkan ke sana ya. Oke, baik Bu Eva, berarti teman-teman juga harus butuh ya terkait petugas kesehatan ya, yang melakukannya, yang mengantarnya. Siapa yang mengantar ke sana ya ke Rumah Sakit Cipto ya? Jadi di sini kami petugas puskesmas sudah siap untuk mengambil sampelnya. Kemudian sampel itu berupa kertas saringnya nanti akan kita kirim via pos Ibu. Oke, via pos. Rumah Sakit Cipto. Itu nyampe ya ke posnya ya? Nggak sampai salah alamat gitu? Oh enggak, jadi kita memang Kabupaten Pandeglang khususnya Dinas Kesehatan sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto untuk semua puskesmas dapat memberikan atau mengirimkan sampel sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, baik, jelas sekali ya dulu warga Cimanuk bahwa ini dikirimnya sudah alamatnya pasti nyampe. Dan memang ini tujuannya kalaupun terjadi yang terdeteksi terkait dengan misalkan tadi langsung diobati. Langsung konsul dengan dokter dan rujuk. Luar biasa ini teman-teman para ibu muda-muda ya di warga Bulu Cimanuk. Ini kesempatan yang baik untuk generasi kita, anak-anak kita. Oke, Bu Eva, cara pengambilannya di mana sih? Apakah di bagian mana nih biar ibu muda-muda juga jangan ketakutan? Oh iya, jadi nggak usah khawatir ya bunda-bunda. Untuk pengambilan sampel darahnya itu hanya sedikit, hanya 3 tetes saja. Diambilnya itu di daerah tumit Ibu, ya, di daerah tumit bayi. Ya, nanti ada tumit ya, tumit kanan atau tumit kiri, dan hanya 3 tetes saja. Ya, jadi tidak akan jangan membayangkan mengambil darahnya seperti mengambil darah kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi ini mah sifatnya hanya di tetes aja, 3 tetes aja cukup gitu. Dan jangan sampai anak ini terlalu trauma atau enggak ya? Oh iya, insya Allah enggak, dan tidak akan mengakibatkan efek apa-apa. Tidak akan demam, tidak akan trauma. Jadi bekasnya pun nanti akan berhenti, darahnya langsung otomatis akan berhenti dengan sendirinya.